Welcome to MCU Class 10 Grade Part 2. Hari ini kita akan membahas tentang 7 cara praktis membuat penelitian ilmiah. Langkah pertama dalam merumuskan masalah adalah mengetahui masalah di sekitar kita. Isu-isu lingkungan adalah hal yang pertama yang bisa kita ambil, seperti krisis energi, pencemaran sampah, pencemaran udara, bahkan pemanasan global. Isu yang kedua yang bisa kita ambil adalah kesehatan. Karena suatu hal yang sangat penting, baik itu dalam hal kesehatan bayi sampai kesehatan orang tua. Terutama sekarang kita mengalami yang namanya pandemik akibat COVID-19. Isu yang ketiga yang akan kita bahas, yang sering akan dibahas dalam dunia pendidikan, adalah bagaimana cara pembelajaran, bagaimana cara guru mengajar, dan bagaimana siswa menerima pelajaran. Itu bisa kita teliti dalam hal pendidikan. Setelah kita merumuskan masalah, kita bisa menentukan judul penelitian. Karena judul bisa mencerminkan seluruh penelitian itu sendiri. Berikut contoh-contoh judul yang salah. Judul penelitian yang salah. Jadi, 3 penelitian di samping salah karena ketiganya tidak ilmiah. Judul penelitian yang benar. Analisis hubungan waktu pemakaian gadget sama BDR dengan peningkatan mata minus siswa di SMA Budaya Wacana, Yogyakarta. Kenapa ini ilmiah? Karena yang kita lihat di sini adalah variabel waktu. Waktu berkaitan dengan besaran fisika, pemakaian gadget sendiri sebagai teknologi, BDR, belajar dari rumah, adalah bidang pendidikan diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dan peningkatan mata minus berhubungan sama kesehatan. Jadi ada beberapa aspek yang ditinjau di sini dan dihubungkan dengan besaran fisika waktu. Dan lokasinya harus jelas di SMA Budaya Wacana, Yogyakarta. Langkah kedua dalam penelitian ilmiah adalah menyusun kerangka teori. Berdasarkan judul yang telah kita tentukan sebelumnya, kita bisa mengambil beberapa hal yang bisa kita jadikan referensi. Yang pertama, waktu pemakaian gadget. Kita bisa mengambil referensinya adalah waktu pemakaian minimal gadget setiap harinya. Kita bisa mengetahui apakah maksimal mata manusia bisa melihat screen hanya 2 jam atau 3 jam atau lebih. Seperti itu. Kemudian untuk referensi kedua adalah BDR. Waktu BDR, belajar dari rumah setiap hari, akan mengakibatkan kita harus melihat screen lebih lama dari biasanya. Dan kita bisa melihat BDR ini berdampak untuk waktu yang lama untuk mata siswa seperti apa. Referensi ketiga adalah peningkatan mata minus siswa. Di sini kita bisa melihat penyebab mata minus di kalangan siswa bisa diakibatkan oleh apa? Entah itu gara-gara kebiasaan tidur, kebiasaan baca, atau terlalu lama menatap screen. Langkah ketiga penelitian ilmiah, merumuskan hipotesis. Seperti judul yang telah ditentukan sebelumnya, kita akan mengambil beberapa hal yang bisa kita angkat sebagai hipotesis. Hipotesis adalah dugaan awal antara keterkaitan antara variabel yang satu dengan permasalahan yang lain. Sebab akibat. Di sini kita bisa mengambil kira-kira 3 hipotesis. Yang pertama, apakah memakai gadget terlalu lama mengakibatkan mata minus? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Dan semua ada alasannya. Yang kedua, apakah kesehatan mata siswa mengalami penurunan selama BDR? Mungkin atau tidak, dan ada alasannya. Yang ketiga, apakah siswa mengalami dampak peningkatan mata minus? Mungkin ya, mungkin tidak. Jadi kita berasumsi semua berterkaitan
dan kita akan mencari alasannya. Itu disebut hipotesis. Langkah keempat dalam penelitian ilmiah adalah melakukan eksperimen. Eksperimen bisa berupa wawancara, yaitu memberikan pertanyaan langsung kepada sampel atau orang yang akan kita teliti secara khusus, face to face, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, dan kita akan menuliskan jawaban orang tersebut dalam lembar kerja kita. Atau kita mengambil survei berupa kuesioner. Apalagi ini sangat sekali dianjurkan karena pada masa pandemi COVID-19 kita dianjurkan untuk tidak bertemu langsung dengan orang per orang, tapi kita bisa mewakilkannya dengan kuesioner yang bisa kita buat dalam form, dan orang-orang tersebut yang kita jadikan sampel bisa mengisi di kuesioner tersebut. Cara yang ketiga dalam eksperimen adalah observasi, pengukuran langsung. Ini cukup konservatif dan ini termasuk yang ilmiah karena kita akan langsung berhadapan dengan data dan mengambil data sendiri. Kita akan mengalami yang namanya error dalam penelitian dan kita tahu data itu salahnya di mana karena kita melakukan langsung, mengukur langsung dan menghitung langsung. Banyak eksperimen lain yang bisa kita lakukan. Tapi untuk kalangan SMA, kita fokus untuk 3 hal ini. Langkah kelima dalam penelitian ilmiah adalah mengolah dan menganalisa data. Mengolah data kita bisa buat dalam bentuk tabel seperti yang pada gambar di sini di samping. Bisa juga kita berupa grafik seperti gambar di samping. Inti dari pengolahan data di sini supaya kita bisa menganalisis apa yang terjadi, entah itu dalam hal waktu, entah itu dalam hal peningkatan atau penurunan, kita bisa analisis baik itu dalam tabel dan grafik. Kita bisa lihat perbandingan antara sebelum dan saat BDR. Kita juga bisa melihat bagaimana perubahan atau peningkatan yang terjadi sebelum dan saat BDR itu sendiri untuk kesehatan mata siswa. Jadi kita bisa mengolah dan menganalisis data, ini adalah hal pokok dalam suatu penelitian. Langkah ke-6 penelitian ilmiah adalah menarik kesimpulan. Tidak mungkin kita melakukan eksperimen, menganalisis data, tapi tidak bisa mengambil kesimpulan dalam data tersebut. Kalau kita gagal mengambil kesimpulan, berarti kita tidak melakukan eksperimen dengan benar. Karena analisa data kita salah, maka kesimpulan tidak bisa diambil. Maka eksperimen data harus benar, baru analisa juga benar, maka baru bisa mengambil kesimpulan yang benar juga. Ini adalah hal pokok dalam penelitian ilmiah. Berdasarkan judul yang kita ambil, kita bisa menarik 3 kesimpulan utama. Yang pertama, siswa rata-rata memakai gadget 7,5 jam sehari, melebihi waktu standar pemakaian gadget yaitu maksimal 2 jam sehari. Jadi kita tahu di sini bahwa anak-anak SMA pada masa pandemik ternyata melebihi standar pemakaian gadget setiap harinya. 2 jam meningkat jadi 7,5 jam sehari. Jadi suatu hal yang krusial peningkatannya selama BDR. Kesimpulan kedua yaitu BDR membuat kesehatan mata siswa menurun karena terlalu lama melihat screen pada gadget. Suatu hal yang bisa ditarik kesimpulan karena berdasarkan data pemakaian tiap jam sehari, kita bisa melihat bahwa mata juga bisa mengalami dampak akibat melihat screen terlalu lama dengan radiasi tertentu. Kesimpulan yang ketiga yang bisa kita ambil adalah siswa mengalami peningkatan mata minus rata-rata 0,16 dioptri. Ini kita ambil dari data tabel, hasil data analisis data yang kita ambil sebelumnya, di mana kita bisa mengambil rata-rata bahwa mata minus bisa meningkat setelah kita melihat screen terlalu lama dari pemakaian standar gadget itu sendiri. Banyak kesimpulan yang bisa kita tarik, tapi ini adalah 3 kesimpulan utama yang bisa kita
simpulkan berdasarkan hipotesa awal yang kita buat. Jadi, jangan sampai antara hipotesa awal dengan kesimpulan yang kita ambil itu berbeda. Karena kita membuat kesimpulan berdasarkan hipotesa awal dan kita ambil data eksperimennya, kita baru bisa menganalisis data dan menarik kesimpulan, semua berupa rangkaian penelitian yang sistematis. Dan yang terakhir, langkah ketujuh dalam penelitian ilmiah adalah mempublikasikan hasilnya. Bisa berupa presentasi seminar, bisa berupa jurnal ilmiah, bisa juga dalam video-video tutorial. Tentu saja ilmiah. Publikasi adalah hal yang penting. Tanpa adanya publikasi, maka suatu karya tidak dianggap sah atau tidak bisa dinyatakan ilmiah kalau tidak ada yang menguji tentang kebenaran dari penelitian tersebut. Maka sangatlah penting kita melakukan publikasi hasil penelitian ilmiah. Jadi, penelitian punya 7 tahapan yang harus kita lalui. Baik itu merumuskan masalah sampai publikasi hasil. Semua harus dilakukan secara sistematis. Karena inti dari melakukan penelitian ilmiah adalah membuat kita berpikir secara sistematis, terstruktur, dan juga berdasarkan fakta yang ada. Demikianlah video tentang 7 cara praktis membuat penelitian ilmiah. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat teman-teman, siswa, dan pengajar untuk menciptakan penelitian baru dalam rangka pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan. Sehingga kita bisa berpikir secara sistematis dan realistis. Thank you for watching this video. See you next time in part 3. Sampai jumpa.